Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfuatul Mahira dari kelas A1 Tadris Matematika IAIN Kudus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan alas yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Lalu, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Sebelumnya kita tahu bahwa bangsa Indonesia ada bukan didapat hanya dengan membalikan telapak tangan. Perjuangan demi perjuangan telah dilalui dengan proses sejarah yang cukup panjang. Ketika asal mula masih dalam bentuk Nusantara yang terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan, kemudian sampai datangnya para penjajah yang menguasai sendi-sendi bangsa Indonesia. Tidak hanya bertahun-tahun, tetapi berabad-abad Indonesia dijajah. Namun, perjuangan para pahlawan yang tak kenal kata menyerah dengan menggaungkan semangat merdeka atau mati, akhirnya berujung kepada kemerdekaan yang diraih. Hingga sampai pada saat Indonesia mampu menemukan jati dirinya sendiri, yang di dalamnya menyatukan berbagai keberagaman, mulai dari beda-beda keyakinan, budaya, warna kulit, ras, suku, dan segala perbedaan yang ada di masing-masing daerah, itu semua disatukan dengan satu ikatan yang menjadi dasar kepribadian bangsa Indonesia, yaitu diberi nama Pancasila. Apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain negara Republik Indonesia? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas kebangsaan yang muncul dan berkembang secara dinamis dan terbuka sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang membedakan suatu negara dengan negara yang lain. Identitas nasional kerap kali dinilai sebagai jati diri bangsa, karena setiap produk identitas akan melahirkan sifat bangsa, kepribadian bangsa, dan karakter bangsa. Sedangkan dimensi identitas nasional antara lain pola perilaku, simbol-simbol, instrumen properti, dan tujuan. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional antara lain sejarah, suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan. Misal negara Singapura. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unicameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstituensi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara. Singapura memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional, yaitu nilai keterbukaan, nilai multikulturalisme, dan nilai menentukan nasib sendiri. Bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar di negara-negara selain negara Republik Indonesia? Yang dalam contoh ini adalah negara Singapura. Model pewarisan nilai-nilai dasar negara Singapura yang pertama adalah model pembangunan. Konsep negara pembangunan ini pada intinya mengedepankan investasi negara secara terstruktur dalam sendi-sendi ekonomi, mengatur regulasi perekonomian, menentukan target industri unggulan, termasuk mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung favorable bagi pelaku industri. Yang kedua adalah warisan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses interaksi dinamis antara pemimpin dan pengikut yang berlangsung dalam satu situasi atau suatu situasi lingkungan tertentu. Seorang pemimpin bergantung pada seberapa loyal, komitmen, dan kepercayaan pengikut kepada pemimpinnya. Bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar negara tersebut dengan nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia? Sudah jelaskan kalau negara tersebut yang saya contohkan adalah negara Singapura yang memiliki 3 nilai dasar, yaitu nilai keterbukaan, nilai multikulturalisme, dan nilai menentukan nasib sendiri. Sedangkan di Indonesia menganut 5 nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang periodisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia.
Ada 6 periode. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Yang keempat, periode ujian Pancasila. Yang kelima, periode polarisasi Pancasila. Dan yang keenam, periode Pancasila Orde Baru. Kita bahas secara mendetail tentang 6 periode tersebut. Mulai dari yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Ada 2 peristiwa penting dalam periode ini, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda dan sidang BPUPKI yang pertama. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perlu Anda ketahui, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Selanjutnya, perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan beranggotakan 60 orang. Diketuai oleh Dr. Rajimanwedjodiningrat dan 2 wakil muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. Ichi Bangase merupakan warga Jepang. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI yang pertama? Menurut catatan sejarah, pada sidang tersebut ada beberapa pengusul, yaitu diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Saya mengambil contoh usulan dari Insinyur Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 tentang 5 butir gagasan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, diantaranya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut catatan sejarah, kelima butir gagasan tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Periode yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Periode ini terjadi dalam sidang BPUPKI yang kedua. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Periode yang ketiga, yaitu periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajimanwedjodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Sehingga pada tanggal 15 Agustusnya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajimanwedjodiningrat kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya, karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada saat itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara golongan muda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu adalah mengamankan. Setelah melalui perjalanan yang berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Periode keempat, yaitu periode ujian Pancasila. Pada periode ini terjadi perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan.
Namun, perubahan ini tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Periode yang kelima yaitu periode polarisasi Pancasila. Pada periode ini, Presiden Soekarno mengambil langkah yang darurat, yaitu dengan mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Serta pada periode ini terjadi peristiwa, yaitu pertentangan antara pihak PKI dan pihak perwira Angkatan Darat. Sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Periode yang keenam yaitu periode Pancasila Orde Baru. Setelah Soeharto resmi menjadi presiden menggantikan Soekarno, ketika MPR mengadakan sidang umum 1978, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang disebut juga dengan P4, dan usulan ini diterima. Apa sih pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Republik Indonesia. Demikian tadi pemaparan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.